gitu gini, udah nggak ada. Jadi Udah, pada aku saat tidur itu. lagi. Tapi saat kejadian usia berapa? Sudah masih kecil kah SMA, atau remaja atau sudah dewasa? Udah SMA lah. Oke, menjelang dewasa ya, sebenarnya udah SMA ya. Iya. Baik. Dan pada saat kejadian itu artinya ketika tidur seperti rep-repan ada yang meniban dan kemudian ketika bangun sosoknya seperti berada di samping. Memejamkan mata berusaha mengintip apakah sosok itu masih ada, ternyata sudah Udah hilang. nggak ada. Sudah tidak ada. Baik. Tasya, mungkin boleh mencoba menelaah lebih lanjut dari yang sendiri. Kita akan mencoba untuk sendiri mungkin ya, boleh berdiri. Kita akan melihat apakah sebenarnya ya ini adalah seorang yang sensitif kah terhadap keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Wah, ini Bayan ini ada eyangnya. Oke. Ini kalau ini udah jelas jadi Jawa sih ini. Eyangnya lengkap, ngasih tunjuknya lengkap, berkebaya, pakai kain, agak gemuk. Terus ini juga yang membuat sifatnya Bayan agak keras juga. Temboknya tinggi gitu. Untuk ke orang lain tuh temboknya tinggi, bener-bener protect dirinya tuh sebesar itu. Oke. Tuh, jadi orang nggak bisa sembarang masuk nih ke kehidupannya Mbak Yayan. Terus kayak gini nih, temboknya tinggi nih, lagi dilihat gini nih susah nih, mau masuknya tuh susah. Ya. Tapi kadang-kadang Mbak Yayan suka lebih senang sendiri, kadang-kadang ada butuh waktunya untuk keluar, tapi banyakan itu dominan lebih senang sendiri sebenarnya. Itu dulu sih. Oke. Segitu. Oke, jadi sosok tersebut adalah sosok leluhur lah ya. Penjaga, ya. Penjaganya, yang menjaganya. Tapi di satu sisi ternyata mempengaruhi Yayan menjadi sebagai individu yang keras, membentengi diri. Tapi sebenarnya di satu sisi juga menjaga diri dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Mungkin bahasanya independen banget gitu. Iya. Jadi perempuan yang mandiri ya. Baik, tapi bagaimanapun juga tadi ya sudah langsung betul sepertinya mengiyakan langsung. Apakah memang kalau mungkin kalau dari apa yang sudah dijelaskan sama Tasya, Yan bisa menjelaskan lebih lanjut apa yang menurut Yan langsung mengatakan iya betul ini emang saya apa? Aku lebih suka sendiri, Ya. nggak gitu suka rame. Jadi kalau di rumah pun lebih senang sendiri itu betul. Kalau aku membangun tembok tinggi itu juga betul. Oke. Karena tipenya aku selalu belajar dari kesalahan dan pada saat kita melakukan kesalahan kita pasti otomatis ego kita akan membangun tembok dan membangun tembok itu otomatis. Setelah itu tadi kejadiannya apalagi yang pernah dialami? Sempat beberapa kali sih, waktu itu pernah syuting di Lembang. Ya. Itu tuh kolosal gitu kan. Terus adegannya tuh aku diikat di pohon. Waktu itu pohonnya besar banget gitu kan. Kalau orang Jawa kan biasanya suruh numpang-numpang ya. Kalau orang Jawa kan gitu numpang-numpang. Nah aku tuh tiba-tiba aku ngantuk banget, sumpah ngantuk banget, ngantuk yang tidak tertahankan gitu. Kondisinya diikat di pohon itu gitu kan. Terus aku bilang, numpang-numpang ya, ngantuk banget nih, numpang-numpang ya, aku gitu. Nah pohon itu kondisinya dia sedang dipakai buat sling, buat pasang sling karena action kan. Ya. Pas aku udah mau tidur tiba-tiba krok-krok. Pohonnya itu patah, bener-bener patah, sedangkan aku nggak bisa kabur karena diikat kan. Ya. Itu ada yang bisikin nyamping. Oke. Nyamping, miring gitu. Itu aku akhirnya gesernya miring karena nggak bisa ke depan kan. Dan itu benar-benar pohon itu tumbang tuh terus di bagian lancipnya tuh pas aku duduk. Di posisi duduk awal. Pas posisi duduk awal. Jadi aku gesernya nyamping. Seperti ada yang Ngasih tahu untuk Iya. yuk Minggir kenapa, gitu. Tasya? Nah, aku terdistract sama eyangnya Mbak Yayan ini. Adanya Sosok di penjaga Yang mana ya? ya? Kan yang aku pasti dua ya. Mama aku yang Jawa ya tadi. yang Jawa. Ini Tapi di dia sini waktu dia sempat ngomong gini. Perannya dia ke hidupnya Mbak Yayan tuh kenceng banget. Ya. Sangat kenceng kayak tadi mungkin kalau menurut ceritanya eyangnya ini banyak banget kejadian-kejadian yang Mbak Yayan alami dan selalu dikasih
kode sebelum itu, jangan sampai ini terjadi, jangan sampai ini terjadi. Salah satunya kayak tadi nyamping. Itu salah satu kode atau dikasih tahu sebelum itu terjadi, dan bayangannya sendiri peka. Tapi dia cuman peka sama leluhurnya ini nih. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba, aduh mau ke sana tapi muncul aja kayak enggak deh, ntar aja deh gitu. Intuisi ya? Iya, karena kalau dia jalan nggak taunya lagi akan kenapa gitu. Oke. Seperti tadi Ervan sepertinya sudah selesai menggambarkan sosok. Tapi aku padahal aku bukan tipe yang deket sama keluarga, kecuali keluarga inti aku ya, kayak mama papa yang itu. Kalau nenek aku, mama aku Jawa, papa aku Cina. Itu nggak terlalu sering ngobrol atau gimana sih. Tapi eyangnya tuh bukan eyang langsung, ini yang jadi leluhur garis keturunan. Bukan yang langsung bukan dari langsung mama, nenek langsung, tapi garis keturunan yang memang akhirnya biasanya memang ada satu sosok-sosok dari keluarga leluhur yang memang akan menjaga keturunannya. Tapi aku sering tuh gitu. Dulu sempat juga nih dari Ancol, terus kan ada jalanan yang naik ke atas tuh kalau mau ke Tanjung Priuk, pecah tuh. Depan aku truk, gitu kan. Itu aku di belakang dia persis. Terus tiba-tiba gini, jangan di belakang truk kan, lewatin, gitu kan. Itu aku lewatin. Begitu aku lewatin, truknya mundur, nabrak mobil belakang. Itu dia. Sebenarnya ada intuisi, ada yang mengingatkan, menjaga Yayan artinya ya. Oke, sosok yang sudah digambarkan oleh Ervan. Saya menangkap ada gambaran sosok wanita ya, seperti tadi yang dijelaskan Tasya. Ya, ini adalah sosok yang penjaganya, leluhurnya dari Yayan yang memang menjaga. Nah, Tasya, apakah selalu mengikuti atau berkeliling? Karena seperti kita ketahui kadang-kadang kan memang kalau penjaga dari garis keturunan leluhur itu dia tidak harus selalu berada di satu garis, satu keturunannya, tapi dia berkeliling gitu. Iya. Kalau yang ini nempel, memang nempel. Memang mengikuti, dikhususkan mengikuti Yayan ya. Karena sifatnya tuh mirip banget sama Mbak Yayan. Dia independen banget, perempuan. Ini aku bisa bilang dia, kalau orang Jawa bilang garwo. Itu jadi bukannya selir, tapi kayak istri keduanya, tapi yang terhormat gitu. Nah ini dia benar-benar yang, dia bagus banget itu. Kayak Ervan gambar tadi, berani, tegas gitu. Kayak walaupun gue perempuan, gue bisa nih. Oke. Tapi maksudnya Yayan sadar nggak? Atau hanya ini cuman selama ini maksudnya ketika mendengarkan seperti ada bisikan untuk geser samping atau apa, menganggap oh yaudah, atau tidak mencoba untuk mencari tahu? Enggak, karena kebetulan aku bukan tipe yang percaya hal-hal seperti itu. Aku percaya itu ada, tapi tidak percaya yang gimana-gimana tipenya gitu. Makanya sempat kalau adikku tuh lebih ke Jawa. Adikku tuh sempat ada yang bisa, misalnya dia bisa kemasukan, terus adikku bisa gitu. Tapi aku nggak bisa. Mereka bisa lihat, aku nggak bisa. Jadi aku ngerasa aku bukan orang yang terpilih untuk itu gitu. Jadi selama ini ngerasanya kalau memang ada bisikan atau gimana, ngerasanya ya sedang dilindungi saja, terlindungi aja. Cuma dikaasih tahu aja. Gitu. Adiknya artinya, maksudnya secara garis keturunan artinya ada beberapa yang memang mempunyai kemampuan itu? Ada sih adikku kayak katanya ya, kan kita nggak bisa lihat. Dia sih bilang dia bisa lihat gitu, dia bisa lihat atau gimana dia bisa, cuman aku yang paling tidak peka untuk hal-hal kayak gitu. Oke, di antara saudara sendiri ya artinya yang kita bahas ya. Tapi aku bisa yang misalnya gini, mungkin karena aku tidak percaya jadi aku lebih bisa ngatur. Kayak misalnya nih di rumah gitu kan, waktu pindahan rumah pertama itu berisik banget, sumpah berisik banget. Dalam pengertian berisik apa nih? Jadi pada saat aku tidur tuh bisa ada kayak suara pasir ke kaca gitu. Jadi pasir dilempar ke kaca tuh, pasir dari mana gitu kan. Dan itu hanya di jam-jam tertentu. Itu aku diemin. Sehari, 2 hari aku diemin. Hari ketiga aku samperin tempatnya. Misalnya yang nggak enak sebelah mana. Kalau takut misalnya depan kamar tamu kan? Misalkan gitu. Itu aku ngobrol. Kamu terusin, aku usir. Itu aku bilang, kamu terusin, aku usir. Kamu boleh duluan di sini, is okay, nggak masalah. Selama saya tidak ganggu, kamu juga tidak boleh ganggu saya. Tapi kalau kamu terusin, saya usir, karena ini rumah saya.
bentuk bentengi diri sebenarnya ya. Dengan sendirinya bentuk bentengi diri sendiri. Abis itu stop. Cara ngomongnya aja persis sama Yayan. Kayak aku ngeperhatiin tadi si Eyang itu ngasih tahu aku yang jagain, aku yang kasih peringatan. Iya. Cara ngomongnya kayak Yayan tadi. Saya yang kasih peringatan, saya gini. Keras, bukan keras ya. Tegas. Iya. Oke. Ini menarik sebenarnya bahwa memang sebenarnya dalam kehidupan kesehariannya ada saja. Ya dong, seperti kejadian tadi di rumah segala apa. Tapi mungkin karena yang akhirnya memang lebih memilih untuk menggunakan logika yang akhirnya berseberangan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, akhirnya ya komunikasi dilakukan aja. Kamu berhenti, kalau tidak berhenti saya usir. Kita saling menghargai. Dan akhirnya malah memang itu sebenarnya komunikasi sudah terjadi di antara Yayan dengan makhluk-makhluk yang ada di area tersebut sebenarnya. Dia kan, Yayan nggak bisa dengar dia, tapi kan dia bisa dengar dia. Iya. Nice. Oke, Ervan, sosok wanita perempuan tadi ya, yang sudah digambar ya? Iya, kemungkinan yang dilihat sama Mbak Yeyen itu juga sosok yang sama ini pas waktu pengalaman dia pas zaman SMA. Ya, SMA. Ini adalah ilustrasi yang memang terjadi pada saat tadi yang menceritakannya. Jadi, nah sosok yang tadi sebenarnya pada saat di awal gimana nih? Pembahasan kita tadi belum lebih spesifik terhadap sosok yang dilihat atau orang perempuan pada saat SMA ya tadi ya. Itu gimana tadi? Nah ini yang Ervan gambarin itu sebenarnya Eyangnya juga. Jadi yang bangunin, yang menyadarkan untuk bangun itu Eyangnya. Jadi sebenarnya yang rep-repan yang meniban apakah Eyangnya? Sosok lain? Sosok lain. Nah Eyangnya ini kayak ngebantuin bangun biar hilang yang ini. Jadi pada saat rep-repan sebenarnya adalah Yayan berinteraksi dengan makhluk lain, tapi seperti kita ketahui tadi ada sudah sosok penjaga yang mengusir dan Yayan terbangun. Sosok yang dilihat di samping adalah sebenarnya sosok penjaganya. Oke, jadi bukan sosok yang meniban sebenarnya, tapi sosok yang menjaga dan mengusir dari sosok tersebut ya yang meniban. Oke. Nah, tapi Yan, sebenarnya takut atau berani dengan keberadaan makhluk tak kasat mata? Kalau kamu sendiri? Tergantung, enggak. Lebih ke ya udah aja ya. Atau ya udah aja gitu. Karena maksudnya ketika berada di lokasi, ketika orang bilang ini lokasinya angker segala apa, yang Anda lakukan? Tidak mencoba, misalnya tempat ini serem loh. Ya udah, aku tidak berusaha untuk nantangin. Ayo mana? Tidak. Ya udah, karena memang sadar bahwa mereka ada gitu kan. Ya udah gitu, tidak berusaha untuk yang coba aku pengen tahu dong, enggak. Biasanya yang aku tantangin itu kalau berurusan sama diri aku sendiri, misalnya gini. Aku sadar setiap kali aku tidur celentang, itu aku pasti rep-repan. Aku punya ponakan gitu ya, ponakan aku tuh dia bisa, yang sampai dia mau ke sekolah aja, dia harus keliling sekolahan beberapa kali karena dia tidak bisa melihat sekolahannya. Yang sampai akhirnya dia harus telepon mamahnya, Bu aku nyasar loh di sini gitu. Padahal dia udah lewatin sekolahannya, tapi dia nggak nyampe-nyampe. Kan ganggu gitu ya, buat aku. Kayaknya agak menyusahkan hidup saya gitu ya. Kalau sampai harus begitu kan kayaknya kok mengganggu sekali gitu. Tapi ponakan. Apa ya? Taruh dulu. Dan boleh kita taruh dulu. Boleh. Tar. Tasya apa? Nih. Tadi isinya Pak. Oke. Boleh teman-teman di-clear dulu ini sambil hati-hati Yan. Nggak ada. Aman. Oke. Bahaya deh. Ini yang Oke. Ada apa? Evan, sepertinya lagi ini. Bentar, Yan nggak kenapa? Aman? Aman ya? Aman. Okay. Ini kru, udah aman? Clear? Aman? Oke. Aku mau mencoba mencari ya. Oke. Kenapa Tasya? Bentar ya. Kenapa Tasya? Nih, di sini ada perempuan. Oke. Dan dia ketawa-tawa dari tadi. Setelah menjatuhkan barang, aku belum pasti. Tapi udah, maksudnya aku 90% yakin ini kerjaannya dia.
Bentuknya ini bukan kuntilanak ya. Ya. Jadi perempuan dengan anehnya banyak luka di mukanya. Tapi bukan dari studio ini. Mungkin Ervan bisa bantu gambarin. Dan dia cuman ketawa-tawa, ini minggir ya. Dia cuman kayak gini nih. Tapi di posisi ini ya. Sini ya. Dia cuman kata gitu. Dia bertanggung jawab? Iya. Ini kamu kalau mau ngomong, kalau mau bicara, bicara yang baik-baik. Jangan mencelakai orang harusnya. Oke. Bentar. Tadi pada saat Tasya lagi menjelaskan sosok seperti ada, entah kenapa, Mbak, siapa namanya? Mbak. Kenapa? Kenapa kepalanya? Mbak. Kenapa kepalanya? Bisa bicara nggak? Mbak. Oke, dia belum masuk sepenuhnya. Mbak. Yuk. Bisa bicara? Udah bisa bicara? Kamu siapa namanya? Tangannya kenapa seperti itu? Nari. Oke. Yuk. Kamu Bisa siapa? diajak bicara nggak nih? Bisa Kamu diajak bicara bisa nggak? ngomong nggak? Bisa. Siapa namanya? Siapa? 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 Sekarwangi. Oke. Sekarwangi, bener? Kenapa? Mau ngapain? Ada apa? Mau kesini apa? Mau ngapain? Mau ada pesan? Mau ada pesan? Buat siapa? Kenapa? Apa? Teruslah berbudi baik, ya. Terus? Apa? Walaupun nanti ada yang menusuk. Teruslah berbudi baik, ya. Terus? Apa? Walaupun nanti ada yang menusuk. Ya. Terima kasih ya. Makasih. Baik, Terima ada kasih lagi? ya. Udah, yuk, Yuk. keluar yuk. Udah? Mbak. Mbak. Udah sadar? Mbak. Sadar? Udah. Oke. Mau minum? Butuh minum? Boleh dikasih minum dulu? Ya dikasih minum dulu biar Ya, netral. dulu. Bisa berdiri? Bisa berdiri, yuk. Oke. Sip. Teti. Soalnya ini gampang masuk lagi. Maksudnya gampang masuk lagi gimana? Dia Apakah memang peka, dia memang bolong. Oh, oke. Oke. Tasya tadi sempat bilang sosok yang berinteraksi tadi cewek, tiba-tiba dia penari. Iya. Tapi tadi ada satu omongan Tasya bahwa dia gampang berinteraksi, maksudnya emang bolong atau gimana? Iya, dia memang ini yang satu ini memang gampang banget masuk Oke. dan memang bisa. Oke, jadi memang ya menjadi mediator ya? Iya, mediator. Emang badannya mediator itu. Oke. Tadi Yan bilang adiknya ya? Kesurupan sempat Adikku, ponakanku. mediator atau ketempel secara tidak sengaja? Kalau adikku tuh, jadi mamaku tuh dulu pernah hamil tapi keguguran. Oke. Jadi dia yang masukin adikku. Oh, oke. Info yang aku dapat ya, Iya, iya. ibaratnya gitu. Kalau ponakanku,
dia katanya memang bisa lihat. Jadi karena dia tidak bisa menguasai dirinya, maka aku bilang, kamu bisa lihat boleh, tapi kamu harus kuat gitu kan. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, akhirnya kalau dia tipe yang penasaran, kayak misalnya, dia lihat apa, disamperin dia ikutin gitu loh. Itu yang mungkin mengganggu dia gitu kan gitu. Padahal maksud aku, ya udah kalau kita bisa lihat, ya udah lihat belum ya udah tentu lihat harus aja, belum tentu harus diikutin gitu kan. Tapi Tasya, tadi obrolan kita belum selesai. Iya. Tadi sosok perempuan yang berdiri di situ. Kemudian tadi Tasya sempat bilang, kan saya nanya apakah dia yang memang melakukan gangguan-gangguan di studio ini. Sebenarnya seberapa besar sih manifestasi dari kekuatan energi itu akhirnya bisa menggerakkan benda fisik yang akhirnya bisa mencelakakan kita sebagai manusia? Tergantung dia nyerap energinya siapa. Kalau ini kan kita posisinya kita rame nih. Kita nggak ada yang, mungkin ada yang takut, ada yang biasa aja. Nah ini dia biasanya nyerap dari yang takut-takut ini. Oke. Semakin dia makan itu energi, semakin kuat. Mereka mengkonsumsi energi ketakutan manusia ya sebenarnya. Takut, marah. Oke. Evan, tadi sempat mengabadikan juga dan kemudian menggambar. Mungkin bisa diperlihatkan juga. Ya. Oke, bentar. Baik. Untuk yang kejadian pertama, di sini sebenarnya ada 2 sosok ya. Tapi untuk yang pertama ini memang wajahnya tuh rusak. Baik. Jadi entah kenapa, mungkin karena dia marah, nggak tahu marah ke siapa, jadi secara acak aja dia suka mengeluarkan energi negatifnya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada yang tadi masuk. Sebentar. Yang pertama. Baik. Ya. Oke. Jadi ini saat pertama kali tadi Tasya berdiri di sebelah sana dan kemudian mengatakan bahwa ini sepertinya ada sosok wanita, ya kan? Iya. Oke. Dan dia berdiri di sini ya, penuh kemarahan ya tadi ya? Iya. Oke. Penuh dengan kemarahan yang akhirnya memang membuat emosi dan entah kenapa ini yang terjadi. Oke, berikutnya silakan. Sorry. Untuk yang kedua tadi yang masuk adalah sosok wanita juga. Cuma dia berpakaian seperti orang zaman dulu, cuma pakai kemben aja. Ya. Baik. Dan energinya cukup positif sih. Jadi dia sempat menyampaikan hal-hal yang baik juga ke Tasya tadi kan. Ya. Tadi ketika yang sosoknya berkomunikasi dengan salah satu panelis kita ya. Benar. Oke. Ini tapi dia energinya positif. Positif. Ya. Jadi berbeda dengan dua sosok itu berbeda sebenarnya ya? Berbeda. Oke. Si perempuan dengan penuh emosi, dengan penuh amarah yang tadi Tasya lihat di area tangga adalah sosok yang berbeda dengan Yang masuk ke salah satu panelis tadi. ya. Baik. Siapanya si perempuan ini, aku ngerasanya dia ada hubungannya sama yang ada di sini. Tapi memang maksudnya bukan dari orang-orang di sini mau mengganggu kita, enggak. Tapi lebih ke dianya ini mau ganggu, tapi cukup kurang ajar sebenarnya. Itu kan bisa membahayakan orang gitu. Jadi makanya tadi aku samperin ke situ. Tapi ketika si salah satu tadi ada yang masuk ke panelis, dia hilang aja gitu tiba-tiba. Plok gitu. Karena ya mungkin yang ini jauh lebih Kuat. tinggi gitu. Baik. Irfan, ada apa lagi nih? Iya, kalau dari yang saya lihat memang di atas apa ya? Ada beberapa sosok yang cukup negatif, tapi belum berbentuk juga, masih kayak bayangan aja. Oke. Dan dia emang sedang nontonin kita gitu loh. Karena ini kan semakin malam, semakin larut, sosok-sosok itu juga makin aktif. Iya. Jadi mereka cuma ada orang cerita horor, Ya. seolah mereka menyadari kalau kita sedang membicarakan mereka dan itu terpancing. Ya, Mereka kembali lagi. datang. Ya, kembali lagi dengan obrolan kita bahwa mereka ini hobi sekali untuk mengkonsumsi energi ketakutan, sehingga mungkin ketika kita membahas cerita-cerita horor yang memang ada sebentuk energi
rasa takut yang akhirnya membuat mereka menambah makanan atau konsumsi buat mereka yang akhirnya mereka bermanifestasi lebih kuat ya sebenarnya. Meskipun memang belum sekuat itu, baru berbentuk cahaya hitam aja ya. Iya. Oke, baik. Tapi bagaimanapun juga rasa ketakutan kadang-kadang terjadi ketika kita berada dalam dunia nyata dan kemudian teman misteri kita membuka sosial media dan video-video yang beredar saat ini pun menunjukkan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata gitu, dan akhirnya memang menjadi viral. Banyak orang merasakan ketakutan, tapi di balik itu sebenarnya bisa saja video tersebut hanyalah sekedar rekayasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saat lagi saya akan mengajak teman misteri di rumah untuk sama-sama menyaksikan video yang memang sempat viral di sosial media mengenai makhluk tak kasat mata. Kita sama-sama saksikan video yang pertama. Oke, sebuah video yang mengatakan merekam sundel bolong ketika sedang menelusuri rumah kosong, ya kan? Yayan, kalau selama ini melihat video-video mengenai keberadaan makhluk-makhluk di sosial media kan saat ini banyak ya. Responnya ini gimana biasanya? Apa ya? Percaya atau? Percaya, cuma kadang mikirnya ada yang enggak juga. Ya. Dalam arti gini loh, kayak tadi dia ini kok iseng bener, kita sebagai manusia kok iseng banget. Lebih ke situ, lebih kok kita iseng ya. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka punya dunianya sendiri dan kehidupannya sendiri gitu kan. Karena kalau di agama Yayan kan bahwa semuanya akan dibagikan nanti setelah Isa datang. Berarti kan semuanya memang masih di sini gitu kan, gitu loh. Jadi ya udah, kita nggak perlu ganggu mereka sebenarnya, dan kita tidak perlu serakus itu untuk misalnya mencari tahu untuk mencari, dan akhirnya hanya untuk konten gitu kan mereka gitu. Okay. Sebenarnya lebih ke situnya sih. Bagaimana dengan Tasya dan Ervan? Kalau aku ini rekayasa, bukan sosok sundel bolong beneran. Karena satu, sundel bolong tidak sebersih itu ya. Itu tadi yang keluar kain putih. Kain putih lewat. Jadi kayak manusia pakai daster putih gitu diliatin, dan kok ya pas banget dia pas begini gitu, terus muncul tiba-tiba. Oke. Jadi kalau buat aku itu bukan Sosok sundel bolong seperti narasi yang ada dalam video. Ervan? Ya, sama seperti Tasya, jadi itu hanya rekayasa, namun ada satu yang menarik nih kamu. Apa itu? Jadi saya melihat kayak ada yang merangkak di video tersebut. Tapi malah sebenarnya tidak terekam secara kita yang awam ya untuk melihatnya ya. Energinya juga cukup kuat di rumah Kosong tersebut? Iya. Oke. Pas bagian awal tadi atau bagian apa? Pas tepat di lorong pas. Yang dia mengatakan ada sundel bolong muncul? Benar. Oke, baik. Dan berikutnya juga saya akan mengajak ada beberapa foto yang akan ditampilkan, dan ini juga beredar sosial media. Mungkin kita akan sama-sama melihat foto yang pertama terlebih dahulu. Baik. Ini kita lihat di dalam lingkaran itu seperti ada wajah yang terbentuk padahal orang sedang memfoto, tapi ada tampilannya. Baik, Tasya atau Ervan bisa langsung berkomentar mengenai foto ini. Jelas bukan. Hah? Jelas itu bukan ya. Pantulan? Iya, orang mungkin berembun jadi nempelin di kacanya, jadi membekas kulitnya. Oke, jadi memang itu adalah pantulan ya, pantulan atau sisa minyak atau dalam bagian wajah ya? Benar. Oke, baik. Dan selanjutnya saya akan mengundang medium kita yang akan bercerita mengenai pengalaman misterinya. Ada Ridwan Yarbo. Selamat malam, Mas Ridwan. Selamat malam. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Muhammad Ridwan Yarbo, pengemudi ojek yang selalu diikuti oleh sosok kakek misterius. Teman-teman panel silakan duduk. Baik, Mas Ridwan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Medium untuk menceritakan pengalaman bisnisnya. Mungkin bisa diceritakan kepada teman misteri di rumah, kepada Tasya, kepada Ervan, kepada Yayan, dan juga kepada panelis kita, sekaligus juga mengingatkan bahwa Mas Ridwan sudah mengirimkan gambar ya? Iya. Dan Ervan akan menggambarkan energi atau sosok yang ada di lokasi tersebut. Silakan Mas Ridwan bercerita. Pertama, selamat malam semua. malah. Ya. Kisah saya ini berawal dari
saya sama teman saya dalam perjalanan pulang dari Gorontalo ke menuju Manado pada malam hari sekitaran jam 12 malam. Oke. 12 malam. Sudah sekitar 1 jam perjalanan, itu kan kita capek. Ya. Jadi kita istirahat di lokasi yang sudah saya kirimkan itu. Jadi foto tadi adalah foto-foto dari lokasi tempat Anda berhenti ya? Iya. Oke. Nah sambil kita istirahat ngobrol-ngobrol berdua, tiba-tiba ada teman saya tuh lihat dari arah depan gitu, ada yang jalan gitu kemari. Oke. Nah, sekitar 100 meter ada yang jalan. Dia nepok, Wan, itu apa? Saya bilang mana? Itu yang lagi jalan kemari. Orang apa? Orang kayaknya. Gue nengok. Tapi kan 100 meter. Ya. Tapi jalannya cepet. Gitu. Jalannya cepet. Dekat ya Iya, artinya ya? jalan mendekat ke kita. Jalan mendekat ke kita gitu. Setelah kurang lebih 50 meteran, mulai nampak sosoknya gitu. Nah, sosoknya itu kambing. Ya. Tapi jalannya mundur, kepalanya di belakang. Oke. Nah, terus sama kakek-kakek, bajunya kakek-kakek, celana pendek, bajunya putih, pakai itu apa namanya, topi buat orang ke sawah gitu. Caping. Pakai caping gitu. Tapi matanya merah, mukanya rusak. Jalan dekat ke kita, udah semakin dekat. Teman saya, Wan, itu kok bentuknya gitu. Udah, cabut yuk. Oke, kita langsung cabut. Nggak lama dari situ, sekitar setengah jam perjalanan, ternyata salah satu dari sosok itu ngikutin kita berdua. Kakek-kakek itu ngikutin kita. Tiba-tiba ada sosok lewat gitu di depan. Nyebrang. Nah, Oke. di tikungan gitu pas dia lewatnya. Kita kaget, saya kaget, ngerem mendadak. Ya. Jatuh. Temenku, bodo amat gue udah sakit-sakit gini, lu malah ngomong kayak gitu. Ya. Nah, udah kita istirahat kan, baru habis kecelakaan, parkirin motor, ngecek motor, apa semua. Lihat periksa luka, ada satu warga nyamperin. Ya. Nah, emang dari mana? Nih si bapak nanya sama kita. Saya jawab, dari arah Gorontalo Pak, mau pulang ke Manado. Tadi sempat berhenti nggak? Si bapaknya nanya. Iya berhenti di situ di depan sungai itu yang. Terus ngeliat apa di situ? Ngeliat tadi ada sosok kambing sama kakek-kakek mau nyamperin kita, makanya kita kabur. Dia bilang kakek-kakeknya, beruntung kalian bisa lari. Kenapa memangnya? Ya, situ. Nah, untuk mitos di daerah sana ya, itu namanya hewan itu katanya kalumba. Nah, hewan namanya kalumba. Itu kalau udah itu istilahnya piaraan orang gitu. Oke. Nah, piaraan dukun gitulah. Ya. Kalau orang yang ditargetin itu kemungkinan lolos kecil. Lolos itu dalam artian adalah hidup. Kemungkinan hidup kecil. Baik. Tapi kalau dia nampakin diri Ya. secara tidak langsung, berarti dia ada yang dia tertarik dari salah satu antara kita berdua. Oke. Nah, aura kamu dia suka, si sosok ini suka. Nah, ya udah sini dikasih obat sama dia, obat macam tumbuh-tumbuhan gitu untuk di luka-luka kita. Ya udah pulang aja. Oke. Aman kok di jalan. Ya udah kita siap-siap pulang. Ya udah hati-hati ya di jalan. Nah, kita pulang. Aman tuh di jalan sampai rumah.
Nah sampai depan rumah, udah parkirin motor apa, kan di rumah kan cuma istri doang, tinggal cuma istri doang di rumah. Saya WA, saya udah di rumah, udah depan rumah, bukain pintu dong. Udah, oh iya, pas dibukain pintu, istri saya ngomong, Wan, itu yang depan pagar siapa? Kakek-kakek pakai baju putih, pakai caping, topi caping. Orang sini kali mau minta tolong. Singkat ceritanya istri saya dari keturunannya, dia kan dari keturunannya itu ada yang jaga, ada penjaganya, Jadi si kakek ini tertarik sama saya, cuma nggak bisa masuk karena ada yang menjaga dari ada yang menjaga dari istri saya. Jadi si yang penjaganya ini ngomong sama istri saya bahwa yang ada di depan pagar itu yang ngikutin saya. Mau ngikutin saya cuma nggak bisa masuk karena nggak diizinin sama yang jaga. Nah sampai sekarang pun sosok itu ngikutin saya terus. Sampai sekarang. Cuma nggak bisa ketika saya lagi sama istri saya atau saya lagi sendiri dia nggak bisa dekat. Tasya, sosoknya lagi berdiri di antara saya dengan Ridwan nggak sih? Enggak, di sini. Di situ? Di sini. Oke, baik. Jadi dia berada di situ. Nah, tapi memang sebenarnya nggak jauh kalau yang aku lihat ya Ridwan. Dia tuh nggak sejauh itu. Jadi dia paling tidak mungkin mendekat 1 meter di depan Ridwan. Oke, nggak mungkin berada di sekitar sini, segala gitu. Tapi mungkin boleh di screening terlebih dahulu. Boleh. Tasya, silakan Ridwan. Boleh pinjam. Perhatian. Oke. Sebenarnya ada itu dia ya, sebenarnya ada satu sama ada yang menjaga gitu. Kalau dari sisi istrinya itu ada yang menjaga yang dari garis keturunan. Begitupun juga sama seperti Yayan gitu kan. Kalau itu bukannya setiap orang pasti ada pasti memang. Ada, ya? Memang ada yang menjaga, tapi apakah dia spesial untuk menjaga satu orang atau dia berpindah-pindah kan sebenarnya kan. Makanya tadi juga. Oke. Ridwan ini dia bukan aura ya, pagernya tuh cukup kuat. Dari dirinya atau dari dirinya sendiri pagernya cukup kuat. Terus mungkin itu yang membuat dia jadinya tertariknya itu niatnya untuk diambil ilmunya sebenarnya. Oke. Karena menurut si kakek ini ilmu kamu berguna buat dia bisa bikin dia semakin kuat. Cuman karena dari istrinya punya penjaga yang cukup kuat juga, kamu aman. Jadi sebenarnya selama ini yang bantuin jagain tuh juga salah satu dari istri juga. Oke. Tetapi dia sendiri pun pagernya kuat. Sang kakek itu negatif atau positif sebenarnya? Negatif. Negatif. Makanya sebenarnya dari apa yang pernah dipelajari oleh Ridwan yang sebenarnya untuk membentengi diri atau menjaga dirinya. Ini dari tadi ya, ini apa sih jatuh-jatuh terus? Sebenarnya akhirnya malah berpengaruh ya terhadap dirinya, tapi ada satu sisi dari keluarga istri yang menjaga ya. Oke. Elvan sepertinya sudah selesai. Iya. Mungkin bisa diperlihatkan. Baik. Ya, dari yang foto yang dikirimkan Ridwan, jadi saya melihat ada sedikit berbeda. Jadi di sungai itu saya melihat kayak ada siluman ular sih. Baik. Siluman ular dan mungkin dia berkuasa di daerah situ. Saya entah ada hubungannya apa tidak dengan kakek itu. Dan ada satu lagi yang mungkin bisa disebut sosok yang kambing itu. Ya. Dan itu emang sosok yang langka juga, nggak bisa ditemuin dengan mudah. Ya. Apalagi di Jawa ini. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan? Ini kakek ini ya sebenarnya mungkin itu salah satu manifestasi dari ilmu. Jadi kalau diajak ngomongnya juga nggak bisa. Jadi dia bawaannya aja gitu yang bikin kita tahu bahwa oh ini ada sosok orang ilmu gitu. Oke. Itu dia mungkin menunjukkan ketertarikan kepada Ridwan karena sosok itu adalah hasil manifestasi dari
Ilmu. akhirnya dengan ketertarikan dulu Ridwan pernah ngilmu lah istilahnya belajar. Berarti yang nyari itu ya? Iya, nyari, iya. Belajar. Belajar. Bukan dapat dari keturunan. Ya ada yang mau ditanyakan kepada Mas Ridwan kalau dari mendengarkan cerita apa yang terpikirkan oleh Yayan sebenarnya? Ada nggak? Tujuannya. Tujuannya ngilmu Pada apa? saat belajar itu keinginan apa yang kamu mau atau rasa penasaran apa yang kamu punya? Pertama istilahnya untuk jaga diri lah. Oke. Jaga diri. Terus di situ kan ilmu itu kita bisa gunain untuk pengobatan. Oke. Istilahnya pengobatan dalam hal-hal gaib gitu. Jadi saya mempelajari dari segi pengobatannya. Oke. Jadi tujuannya adalah sebenarnya tujuan yang baik, batasi tapi sekaligus membantu orang lain sepertinya. Ini Kenapa? Mbak Tasya? tadi yang Aci ya? Mbak Aci, jangan bengong, kamu udah ditempelin lagi. Tempelin sosok apa, Tasya? Kakek-kakek ini. Oke, malah mencoba untuk ya berkomunikasi gitu atau mencoba untuk menempel ke sana. Aku di sini sebentar ya. Ya, oke. Sambil Tasya mungkin Jagain Aci terlebih dahulu. Nah, tapi sosok kakek itu Kakek. yang dari tadi mencoba untuk Kamu ini. ngerasa nggak? Badanmu sakit nggak? Oke. Jangan bengong dulu ya. Tahan dulu Karena ini fokus ya. Aci ini bolong banget badannya. Oke. Apa? Aci lagi ngerasain kakinya sakit kayak patah. Kakinya sakit kayak patah. Sorry. Gimana, Ci? Apa sih yang kamu rasain? Hah? Ya, di bagian pergelangannya kakinya. Kayak patah, kayak pegel banget. Jadi kayaknya dia kesini gitu. Berbalik. Balik. Oke. Dua-duanya. Dua-duanya. Tasya? Sepertinya memang Aci ini adalah Sensitif banget. sensitif ya. Gampang sekali ya. Tapi ini sosok apa ya? Kamu Yang nih udah dirasakan. setengah-setengah sebenarnya. Setengah masuk, setengah enggak. Kamu ngerasain apa? Kayak dia gak punya kaki aja, cuma ada kaki. Cuman dia begini nih dua-duanya. Kebalik nih. ke belakang. Kebalik ke belakang. Itu salah satu yang ditunjukin, yang dirasain tuh kayak kambing. Jalan ke belakang tadi ya. Oke. Kaki kambing, tapi Jalan mundur. mau masuk, tapi kan nggak bisa. Tapi kan nggak bisa. Apa itu tadi? Oke. Ya ini emang agak bahaya karena ilmu ya. Iya. Ini kita ngomongin ilmu. Nggak bisa masuk ke Aci karena memang ya beda formnya, bukan Iya. manusia ini kan. Nggak usah ganggu-ganggu deh. Kalau mau Ini ngomong ada, bisa iya. bicara langsung, nggak usah lempar sana, lempar sini, jatuhin sana, jatuhin sini. Oke. Oke, ini sebenarnya tadi apa yang Aci sebutkan sebenarnya artinya menggambarkan sosok tadi apa istilahnya Mas? Sorry. Kambing gitu. Ya kambing itu apa tadi istilahnya? Kalumba. Kalumpa. Kalumba. Oke, itu. Kalumba. Kenapa? 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 Apa? Bentar ya. Apaan? Pak Aci jangan bohong dulu ya. Aci. Sorry. Isi. Aman. Space. Seperti ada